Kita akan melihat dari Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan 7 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah mendengar doamu dan telah melihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Hizkia adalah salah satu raja Israel yang sangat berhasil di masa kerajaannya. Berumur 25 tahun dia memulai diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, dan selama 29 tahun dia memerintah di Yehuda selama 29 tahun. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, kita melihat begitu banyak Hizkia mengalami pertolongan Tuhan. Kalau di pasal-pasal sebelumnya, bahwa Hizkia itu selalu mengalami kemenangan di dalam peperangannya, selalu Tuhan menolong dan campur tangan. Tetapi saudara, di dalam peristiwa hal yang seperti ini, tentu saudara tahu, sekalipun Tuhan sudah menolong dia, Tuhan sudah memberkati kehidupannya, tetapi tidak luput yang namanya sakit penyakit. Dia juga mengalami sakit kritis yang sudah dikatakan bahwa dia tidak akan hidup lagi. Sehingga saudara yang dikasihi Yesus, pada waktu firman Tuhan sampai kepada dia, dikatakan, Hizkia, ya sampaikanlah pesanmu terakhir kepada keluargamu, karena engkau tidak akan hidup lagi, engkau akan mati. Saudara bayangkan kalau seseorang mengatakan seperti itu, dan yang mengatakan ini bukan orang-orang biasa Bapak Ibu. Mungkin kalau dokter saja mengatakan hal yang seperti itu kepada kita, mungkin kita sudah mulai putus asa dan frustasi. Dia akan berkata kepadamu, oh kamu sudah tidak lama lagi hidup, makanlah apa yang kamu bisa makan. Saudara sudah mulai, Anda mungkin sudah mulai pusing. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Hizkia sekalipun sudah divonis dia akan mati oleh Tuhan, tetapi ternyata bahwa Tuhan menambahkan usianya, umurnya 15 tahun Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara, membuat Hizkia mengalami yang seharusnya mati, dia masih memiliki kehidupan 15 tahun lagi. Allah mengubah kematiannya menjadi kehidupan bagi Hizkia. Tentu ada beberapa hal yang membuat Hizkia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Ini yang kita akan pelajari hari ini. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Hizkia? Mengapa Hizkia mendapatkan pertolongan Tuhan? Mengapa Hizkia mendapatkan penambahan umur? Mengapa Tuhan mengubah kematian Hizkia menjadi kehidupan? Kita melihat yang kedua tadi. Yang pertama, ketika firman disampaikan kepada Hizkia, apa yang dilakukan Hizkia?
Ini salah satu yang harus kita perlu miliki Bapak Ibu. Kadang-kadang kita dalam hidup ini ketika ada masalah, ancaman, kita tidak lari kepada Tuhan, tapi mungkin kita mencari jalan keluar. Tapi saya memperhatikan setiap orang-orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan pertolongan. Sama halnya dengan kerajaan daripada Yosafat. Ketika musuh sedang mengepung dia, dengan begitu banyaknya musuh yang tidak bisa dikalahkannya, dia sudah tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan musuh-musuh yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu kuat. Tetapi apa yang dilakukan daripada Yosafat pada waktu itu? Mereka memutuskan untuk mencari Tuhan. Itulah yang dialami Hizkia juga. Ketika dia sudah tahu bahwa dia akan mati, tidak ada jalan lain selain kita hanya datang memohon kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini, persoalan apapun. Tuhan tidak pernah bergantung kepada besar kecilnya daripada masalah yang kita hadapi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Yang menjadi pertanyaan, apakah sikap hati kita benar di hadapan Tuhan? Itu yang dilakukan Hizkia. Hizkia datang berdoa kepada Tuhan. Berdoa adalah salah satu cara kita memohon kepada Allah. Berdoa itu berbicara tentang merendahkan hati kita, karena kita percaya, kita memohon karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan yang bisa menolong kita. Doa itu adalah sangat diperlukan di hari-hari ini. Doa itu juga adalah berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hari-hari ini periksa kehidupan kita. Apakah kita masih ada doa? Apakah kita masih tetap berdoa? Di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Hidup di masa-masa yang akan datang akan semakin berat Bapak Ibu. Tetapi rahasia untuk kita bisa melalui segala persoalan, sesulit apapun, kita harus memulainya dengan doa Bapak Ibu. Kalau Yesus saja ketika dia menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya, ketika ada di muka bumi ini, dia tahu dia akan mengalami aniaya, dia akan mengalami penderitaan, dia akan disalibkan dan dia akan mati. Maka Yesus mengambil keputusan, dia harus naik di taman Getsemane dan dia harus berdoa kepada Bapanya, karena dia sadar dia tidak akan bisa melalui semua yang akan dihadapinya tanpa pertolongan Tuhan. Saudara, inilah rahasia kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ketika engkau menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, engkau sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Yang kita lakukan, datanglah kepada Tuhan, berdoa, merendahkan hati kita, memohon kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya pertolongan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Karena 2 Tawani 2 ayat 14 kita melihat, 2 Tawani 7 ayat 14 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, begitu banyak janji Tuhan, begitu banyak hamba-hamba Tuhan tokoh-tokoh di Alkitab ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup mereka, maka yang mereka lakukan adalah mencari Tuhan. Mereka merendahkan diri, mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka dikatakan Tuhan akan mendengar doa mereka, Tuhan akan memulihkan negeri mereka, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa ini adalah rahasia untuk kita bisa mengalami mujizat pertolongan daripada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berdoalah setiap pagi,
Engkau bangun di pagi hari, engkau datang berdoa kepada Tuhan. Saya kalau setiap pagi saya katakan, terima kasih Tuhan, engkau masih memberikan napas kehidupan. Engkau memberikan saya kesempatan untuk hidup. Karena kita tahu Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang memberi kehidupan kita, tidak ada yang bisa hidup. Itu yang perlu kita harus miliki Bapak Ibu. Berikan harapan, percaya kepada Tuhan, berdoa dan nama kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan karena di situ dikatakan Hizkia bukan hanya sekedar berdoa Bapak Ibu, tetapi dia dikatakan dia berdoa dan menangis. Ini berbicara kesungguhan hati Bapak Ibu, bukan sekedar doa. Saya percaya mungkin saudara berdoa tapi sekedar laporan Bapak Ibu, dan Anda mulai mengatur doa. Anda berkata, Tuhan terima kasih pagi ini Engkau sudah jagai saya, dan hari ini biarlah Tuhan Engkau juga menjagai saya. Engkau berkati usahaku, berkati anak-anakku, berkati semuanya. Kita atur dia tanpa kita sadar. Rahasianya kita harus merendahkan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkata, sebelum engkau berdoa, aku sudah tahu apa yang kau inginkan. Sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan, dan Dia sanggup menolong kita. Yang menjadi masalah, apakah Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita, lewat kehadiran kita, lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan terlalu banyak permohonan kepada Tuhan, karena Dia katakan, aku sudah tahu apa yang kamu perlukan. Tuhan tidak perlu diajari untuk menolong kita bagaimana caranya. Cukup engkau menyenangkan hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sanggup Hizkia, seorang raja yang menangis dan berdoa, dan Tuhan mendengar. Hana berdoa sampai terhisap-hisap menangis. Tuhan mengabulkan doanya. Saudara, Tuhan menghargai doa yang sungguh-sungguh, yang disertai dengan tetesan air mata. Tuhan berkata kepada Yesaya, katakan kepada Hizkia, aku sudah mendengar doanya, aku sudah melihat air matanya. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau engkau hari-hari ini belum mendapatkan apa yang Anda inginkan, belajar berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Senangkan hatinya. Bukan Tuhan tidak bisa menolong engkau. Tuhan berkata, kurang panjang tanganku untuk menolong engkau, atau kurang tajam pendengaran
hatiku untuk mendengarkan doa-Mu. Tapi mungkin kita belum menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mulai belajar berdoa. Itu makanya kalau kita sedang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, engkau sampai hancur hatimu di hadapan Allah. Jangan engkau malu. Seorang raja, dia tidak malu menangis di hadapan Tuhan. Itu yang pertama yang dilakukan Hizkia, sehingga ia mengalami pemulihan dari kematian menjadi kehidupan, Bapak Ibu. Dan seharusnya dia sudah mati divonis, tetapi dia diperpanjang usianya oleh Tuhan karena dia memiliki doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Hizkia sehingga ia mendapati pertolongan Tuhan, mengalami mukjizat daripada Allah. Yang kedua, karena dikatakan di situ tadi adalah ayat 2 tadi, Hizkia itu setia dengan Tuhan. Hizkia adalah setia kepada Allah. Berapa banyak yang setia di tempat ini? Haleluya. Saudara, saya mau katakan, Tuhan bukan melihat awalnya, tapi Tuhan melihat akhirnya. Dan yang menerima kerajaan Allah dan yang menerima keselamatan adalah mereka yang setia. Tuhan berbicara banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih, tetapi sedikit lagi yang setia. Dan yang setia lah yang akan menerima kerajaan Allah itu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia. Amin. Amin. Kapan kita tahu setia atau tidak? Kesetiaan dia tidak terlihat pada waktu keadaan baik-baik. Kesetiaan itu dibuktikan pada waktu kita mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Apakah Anda tetap setia, atau Anda mulai menyimpang, atau mulai mundur dari Tuhan? Ketika menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupmu, di dalam mengikut Tuhan, apakah yang masih tetap setia? Itulah ketahuan apakah kita orang setia atau tidak. Orang yang setia itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi dia akan tetap melangkah. Di Amsal 20 ayat 6 dikatakan, orang yang setia siapakah yang menemukannya? Orang yang baik begitu mudah ditemukan, tapi orang yang setia siapakah yang bisa menemukannya? Orang banyak bisa dikatakan orang baik, tapi saya katakan, karena kebaikan kita tidak membawa kita kepada keselamatan, tapi kesetiaan kita kepada Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu, ketika Anda berbuat baik, jangan merasa bangga, Bapak Ibu. Mari kita periksa hidup kita, maka kita orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yesus itu adalah orang yang setia kepada Bapa. Kapan dia dikatakan orang yang setia? Pada waktu dia naik ke kayu salib. Dia tahu banyak tantangan, dia tahu banyak aniaya, dia begitu banyak penderitaan yang dia hadapi. Karena itu adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus dia tahu semua itu harus dia tanggung. Yesus boleh menolak semua itu kalau dia tidak mau menjadi orang yang setia kepada Bapa. Tapi karena dia memilih, dia menjadi orang yang setia. Maka dikatakan Yesus itu taat sampai mati. Orang yang setia tidak ada yang bisa membatalkan dan menghalangi. Dia akan tetap berjalan. Sesulit apapun, dia akan tetap berjalan. Dan dia tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang yang setia. Setia beribadah kepada Tuhan. Apapun halangan, apapun yang membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan, berusaha, karena itulah yang membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini banyak. Saudara, kalau ketika orang yang setia, Tuhan berkata bahwa orang yang setia Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu.
Berulang kali saya katakan itu. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab yang sering saya katakan orang yang setia, salah satunya itu adalah saudara Meshach dan Abednego. Sekalipun dia masuk dalam perapian, Tuhan tidak pernah biarkan sendiri, tapi Tuhan ikut di dalam perapian itu. Itulah orang-orang yang setia. Jangan Anda berpikir ketika Anda menghadapi masa-masa yang sukar, engkau merasa sendiri. Tidak, Bapak Ibu, saudara harus tahu bahwa Tuhan sudah ada berjalan bersama dengan kita. Jadilah orang yang setia, seperti Yesus setia sampai mati. Itu yang dimiliki Hizkia. Dia sangat setia kepada firman Tuhan, setia kepada janji Allah. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa kita orang yang setia kepada firman Tuhan. Karena pada waktu Hizkia memulai kerajaannya, yang mereka lakukan, yang Hizkia lakukan adalah memperbaiki bait Tuhan. Dan segala memulai pekerjaannya, dia dimulai di dalam pekerjaan Tuhan. Hizkia menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Itu yang diingatkan Hizkia. Dia berkata, Tuhan, ingatlah apa yang sudah kulakukan kepadamu. Aku orang setia kepadamu. Segala yang berkenan di hadapanmu aku sudah lakukan. Lalu dia mencoba mengingatkan Tuhan, sehingga Tuhan tidak tahan mendengar doa daripada Hizkia. Saudara, kalau kita berdoa, pernahkah kita berkata seperti itu? Tuhan, Engkau tahu aku sudah melayani-Mu, aku sudah berkorban bagi-Mu. Pernahkah kita berkata? Atau kita justru meminta terus? Hizkia di sini tidak meminta apa-apa, cuma dia berkata, Tuhan, ingatlah apa yang telah kulakukan kepadamu. Hizkia orang yang setia kepada Tuhan. Biar kita menjadi orang yang setia berdoa, setia beribadah kepada Tuhan, setia baca firman Tuhan. Amin. Maka saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, selain daripada Hizkia orang yang datang berdoa, yang suka berdoa kepada Tuhan, dia juga adalah orang yang setia kepada Allah, setia kepada firman Tuhan, setia kepada pekerjaan Tuhan. Maka yang ketiga, Hizkia dikatakan, engkau tahu Tuhan, aku tulus hati di hadapan-Mu. Ternyata Hizkia memiliki ketulusan hati. Dia tidak memiliki motivasi yang lain. Dan saya percaya hari-hari ini susah mencari orang yang tulus, Bapak Ibu. Orang yang tulus itu tidak pernah menuntut apa-apa. Dia tidak pernah mungkin apa yang sudah dilakukan. Orang yang tulus itu dia merasa segala sesuatu yang dilakukan itu adalah salah satu kewajiban bagi dia, sehingga dia tidak punya hak untuk menuntut itu kepada dia. Itu orang yang tulus. Orang tulus tidak pernah mengharapkan balasan apa yang dia berbuat. Sekalipun orang yang sudah ditolong itu melakukan hal yang tidak baik kepada kita, karena kita tulus menolong dia, kita tidak ingat itu, tapi kita karena melakukan dengan ikhlas, dengan tulus, maka kita tidak merasa itu kebaikan. Kita merasa itu kewajiban bagi kita. Tuhan mencari orang-orang yang tulus di hari-hari ini, Bapak Ibu. Biar kita terus datang beribadah kepada Tuhan dengan apa adanya, Bapak Ibu. Datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau engkau datang, biar engkau datang hanya untuk mencari Tuhan, bukan ada yang lain. Kalau engkau melakukan sesuatu yang baik, lupakan. Ada peribahasa mengatakan,
Jangan ingat kebaikan yang kamu berikan kepada orang, tapi ingatlah kebaikan orang kepada kamu. Itu adalah orang-orang yang tulus, Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang mengingat apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia perbuat, itu yang selalu diingat. Padahal kita diajar supaya kita melupakan kebaikan yang kita buat, tapi ingatlah kebaikan orang kepada kita. Kalau itu ada di dalam hati kita akan bisa mengalami damai di hati kita. Bukan berarti orang tidak jahat kepada kita. Kadang-kadang memang banyak orang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, tidak merasa puas dalam hidupnya. Tapi karena kita memiliki ketulusan, kita tidak memikirkan itu. Kalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah kepada Tuhan. Engkau berkorban kepada Tuhan, maka berkorbanlah dengan tulus. Jangan engkau ingat-ingat itu. Ketika engkau berkorban, Tuhan katakan, maka lupakan semua itu. Kalau Anda mengingat-ingat itu, berarti korban Anda tidak lepas dari hak Anda. Saudara, ternyata karena dia tidak dikasih, dia curi, Bapak. Ya amin. Saya berpikir ini bukan orang Kristen. Dia hanya menitip kepada Tuhan, tetapi dia ambil lagi. Itu bukan korban Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara, kalau Anda memberi kepada Tuhan, jangan engkau titipkan, tapi serahkan. Sehingga engkau bisa merasa lega dalam hatimu. Engkau akan merasa senang. Kalau engkau mau berilah dengan apa adanya. Jangan mengharapkan orang lain mengembalikan kepadamu. Lain kalau dunia tahu Bapak Ibu, kalau datang kita ke pestanya, dia kasih. Nanti kalau datang ke pesta kita, dia tidak kasih. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, banyak timbul yang tidak baik. Berarti kita bukan orang yang tulus, Bapak. Ada banyak orang Kristen, dia tahu yang baik, dia tahu firman Tuhan lebih baik memberi daripada menerima, tapi banyak orang lebih suka menerima daripada memberi. Siapa lebih suka memberi? Siapa lebih suka memberi di tempat ini? Akan sedikit. Siapa yang suka menerima? Gak ada yang menerima, maka saya akan kasih nanti. Ya, saudara, begitu kita paham firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya. Jangan ingat-ingat kebaikan yang kita berikan. Kita lihat dulu Matius 6 ayat 2. Matius 6 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau Anda memberikan kepada orang lain, gak usah dibilang-bilang, oh sudah aku kasih dia, sudah aku berikan ini. Anda tidak perlu. Anda mau dipuji atau Tuhan mau dipermuliakan? Tuhan katakan orang yang seperti itu dia sudah dapat upahnya. Upahnya dari mana? Pujian orang. Jadi jangan suka menyatakan kebaikan pemberian yang kita lakukan kepada seseorang. Biarlah hanya Tuhan yang tahu, karena Bapa kita di surga yang akan membalas semua kebaikan yang kita lakukan, bukan dari orang lain. Karena Tuhan sanggup mengembalikan itu kepada kita lebih daripada apa yang kita harapkan. Saya selalu begitu pikiran saya, Bapak Ibu. Makanya kalau ada sesuatu apa, kadang-kadang kalau saudara kita sakit, ya, lalu kita kunjungi,
Tapi ketika giliran kita sakit, tidak pernah datang. Saya katakan tak apa-apa. Kadang-kadang kita keluarganya, orang tua kita juga, orang tua saudara kita pun meninggal, kita tidak ingat, kita tidak datang, tidak mengucapkan kata-kata apa. Padahal ke tempat kita dia datang. Tak usah sakit hati. Tuhan yang melihat semuanya. Biarlah berkat Tuhan yang mempanaskan kepada kita segala kebaikan yang kita lakukan. Jangan mengharapkan itu dari manusia. Hizkia memiliki ketulusan di dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang dilakukan Hizkia, perbaikan rumah Tuhan, korban kepada Allah, pelayanan kepada Tuhan, semua dilakukan dengan setia, dengan tulus di hadapan Allah, sehingga ia mengalami berkat Tuhan. Ada berkat, ada 4 berkat Tuhan daripada yang kita baca tadi, yang Hizkia miliki. Yang pertama, Tuhan mendengarkan doa Hizkia dan melihat air matanya. Tuhan mendengar apa seruan daripada Hizkia dan melihat keadaan Hizkia yang sedang merantau menangis di hadapan Allah, karena dia memiliki kesetiaan dan ketulusan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mau memperpanjang usianya. Tuhan mau memperpanjang kehidupan Hizkia selama 15 tahun. Dan yang ketiga, Tuhan memberi kemenangan dan perlindungan atas negerinya. Dan yang keempat, Tuhan menggenapi janjinya bagi Hizkia. Setiap janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Hizkia. Berapa banyak saudara rindu bahwa janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu? Amin. Saudara, kalau Anda rindu, kita belajar dari Hizkia. Hizkia datang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis di hadapan Tuhan. Dia memiliki kesetiaan kepada Tuhan, setia kepada pelayanan, setia berkorban, setia melakukan firman Tuhan, dan semua dilakukannya dengan tulus di hadapan Tuhan. Maka ia menerima janji-janji Tuhan.